Ardianto Wijaya masih menemani Anda di Dialog Karangin malam hari ini, masih bersama dengan sejumlah narasumber membahas terkait dengan waspada penyalahgunaan dari Wiping. Saya langsung ke Pak Supy. Pak Supy, ini kan BPOM dan juga Kemenkes saat ini kan sudah atau sedang menyusun begitu regulasi terkait dengan pemakaian dari gas N2O ini. Apa yang kemudian harus diatur di dalamnya? Salah satunya mungkin BNN bertindak sebagai pencegahan dan apa hal-hal yang kemudian harus diatur lebih tegas lagi ini? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di tingkat produksi harus disesuaikan dengan kebutuhan medis maupun kebutuhan industri kuliner. Jadi sama sekali tidak diperbolehkan atau tidak boleh ada celah baik terkait dengan ukuran yang memang dibutuhkan di tingkat industri kuliner maupun di medis. Karena tadi saya sampaikan bahwa faktanya bahwa yang ukuran-ukuran justru di luar kebutuhan industri kuliner itu diproduksi lebih banyak. Itu kan tidak masuk akal sebenarnya. Yeah. Nah, pada tingkat itu berarti artinya bahwa aturan itu harus lebih tegas dan sanksinya juga harus lebih tegas lagi. Sanksinya harus lebih tegas lagi? Lebih tegas lagi terkait dengan sekecil apapun celah yang digunakan di dalam penyalahgunaan baik mulai dari produksi, distribusi maupun tingkat konsumsi. Oke, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain seperti apa sih Pak untuk pengaturan dari gas N2O ini? Ada beberapa negara yang sudah memberikan ketentuan termasuk sanksi, itu sudah mendekati sanksi untuk narkotika maupun psikotropika. Siapapun yang menyalahgunakan, terutama pada produsen maupun distributor. Oke, tapi kenapa kita belum melakukan itu Pak? Artinya harus direview lagi kah atau seperti apa prosesnya? Ya, ini sekarang kita memang sedang berproses, didorong oleh dari Komisi 3, kami dari Polri, dari Kemenkes, dari Badan POM, dan kami di BNN. Seminggu ke depan kami akan mengadakan fokus group discussion terkait dengan salah satu item yang kita bahas adalah terkait dengan pembatasan whipping ini. Kita mengundang para pakar yang terkait. Nah, ini kita harapkan juga nanti rekomendasinya juga terkait dengan bagaimana tingkat pengawasan baik di tingkat produksi, distribusi maupun konsumsi, kemudian sanksinya harus lebih berat lagi dibandingkan yang sekarang regulasi yang ada. Sehingga memang seperti kita ketahui bahwa tidak ada celah untuk disalahgunakan di luar yang memang dibutuhkan baik di medis maupun di industri kuliner. Oke, artinya negara-negara lain sebenarnya sudah menerapkan sanksi yang tegas begitu, bahkan setara dengan sanksi-sanksi penyalahgunaan zat narkoba, psikotropika dan juga adiktif ini. Itu yang kemudian akan didorong terus oleh DPR, jangan sampai ini nunggu korban banyak baru aturan dipertegas begitu. Apa Pak harus dilakukan? Paling tidak kan kita bisa menggunakan undang-undang kesehatan. Undang-undang kesehatan? Jelas itu kan dijual untuk konsumsi umum. Ada BPOM-nya nggak di situ? Ya kan dia menarik keuntungan di situ, walaupun jualnya gelap-gelapannya, tapi di sini ada loh. Undang-undang kesehatan, undang-undang pangan, masuk juga peraturan BPOM juga. Dan itu kan bukan buat konsumsi umum, bukan untuk dihirup. Itu aja udah salah. Sudah bisa dilaksanakan operasi-operasi untuk siapa sih produsennya itu, distribusinya kemana. Bahkan kalau perlu razia tempat hiburan. Ya, ini bisa. Kalau nanti masukkan undang-undang psikotropika atau narkotika ya sambil berjalan saja ya. Dilihat efek selanjutnya. Maksud saya jangan sampai tunggu korban jatuh lagi. Ya, mungkin sekarang bisa ditutupi. Oh, dia meninggalnya kalau dia meninggal ya. Ada whippingnya tapi yang dikeluarkan itu ini banyak penyakitnya memang. Penyakit perut, sakit jantung, sakit apa. Apa benar itu? Tapi kan sebenarnya kan bisa jadi karena whipping itu. Nah, ini undang-undang kesehatan kedepankan dulu untuk melakukan hal itu. Jelas nggak ada BPOM-nya, nggak ada, izin jualnya juga nggak ada, ya kan? Tapi dikonsumsi oleh orang-orang banyak dan dijual bebas di tempat-tempat hiburan ataupun tempat-tempat tertentu. Baik, Pak Supy, artinya harusnya bisa dong menggunakan undang-undang kesehatan, undang-undang pangan, lalu juga ada peraturan BPOM sendiri begitu untuk penegakan. Razia-razia mungkin saran tadi juga akan dilakukan di beberapa klub malam. Bagaimana respon BNN? Kami dari BNN memang mendorong itu dan melakukan itu secara bersama-sama. Tapi kembali lagi pada kewenangan BNN adalah kami menangani narkotika. Sehingga hal yang terkait dengan yang belum masuk klasifikasi narkotika adalah kita kembalikan pada penegak hukum di instansi lain seperti Badan POM memang punya kewenangan. Kemudian di Polri juga punya kewenangan terkait dengan produksi maupun distribusi. Sehingga kami mendorong itu.
kami memperkuat, tapi kami juga punya peran bagaimana kita melakukan pencegahan. Kami seperti tadi kami sampaikan bahwa ini penggunaan whipping yang secara masif bisa jadi pintu masuk untuk menggunakan narkoba. Pintu masuk untuk menggunakan narkoba? Iya, betul. Oke. Gitu. Sehingga kami punya kepentingan di situ. Jadi sebelum dia menggunakan narkoba, kita cegah dulu. Makanya kami selalu berkolaborasi di lapangan itu dengan Polri, dengan Kemenkes, dengan Bapom untuk mencegah agar ini tidak meningkat dan kalau bisa kita hentikan. Oke, ini mengerikan sekali. Artinya tadi Pak Supri mengatakan, Mbak Cassandra, pintu masuk untuk menggunakan narkoba ataupun zat adiktif atau psikotropika yang lain. Artinya begitu dalam kasus seperti whipping ini begitu, ketika regulasi masih belum tegas mengatur begitu, apa yang kemudian harus ditingkatkan lagi oleh kita, termasuk juga peran keluarga yang tadi Anda tekankan tadi? Ya kembali lagi kan ya selain represi tadi itu kan berarti kan represi. Ya. Itu kalau misalnya ada produksi-produksi lalu kemudian tadi untuk mengurangi kebutuhannya itu berarti kan penanganan demand-nya gitu kan. Nah ini berarti dari keluarga, jadi dari sekolah juga mungkin harus memberikan pengetahuan-pengetahuan seperti ini. Tapi yang jelas adalah bahwa terutama kalau saya melihat ini di era saat ini di tahun 2026 ini, yang paling penting itu adalah teknologi informasi. Jadi mungkin juga bisa mendapatkan peran dari Kementerian Menkominfo ya barangkali Komdiji mohon izin. Komdiji supaya kalau misalnya memang ada tokoh-tokoh yang mungkin menyampaikan beritanya secara terbuka atau mungkin agak mengarah dan lain sebagainya dan atau ada tulisan-tulisan yang akhirnya bisa diakses seperti ini karena mereka itu justru melihatnya dari situ gitu ya. Jadi buat kita yang memberikan pengetahuan dan lain sebagainya kalau mereka bisa mendapatkan informasi-informasi seperti itu sehingga akhirnya mereka jadi tergerak untuk ingin tahu. Tapi selain itu juga tentu harus ada penguatan mental kan dalam hal ini ke tingkat kesehatan mental remaja dan kita ketahui bahwa ini juga merupakan masalah di Indonesia. Penguatan mental ini ya? Penguatan ya mental remaja dan dewasa muda karena saat ini ada banyak sekali masyarakat Indonesia yang punya masalah dengan kesehatan mental. Jadi mereka entah mungkin ada kecemasan, ada depresi, ada apalagi yang sekarang mengarah mungkin saya bipolar, saya atau dia NPD atau dia ini, saya mengalami ini jadi saya ingin melupakan hidup dengan tertawa dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus ditekankan bahwa kita harus menjadi remaja yang sehat, yang tentu saja jauh dari hal yang seperti ini. Nah, ini tentu perlu upaya-upaya yang kuat berasal dari keluarga dengan nilai-nilai yang positif dan tentu saja pengetahuan dan juga skill atau keterampilan untuk menolak. Karena kan seringkali remaja dengan keterbatasan kapasitas mereka terbawa oleh pergaulan, ini yang sulit. Nah, ini yang justru harus dikuatkan. Jadi kembali lagi bahwa tidak hanya saya percaya bahwa tadi untuk tempat-tempat hiburan bisa jadi mungkin memang perlu dilakukan razia, pengetatan dan lain sebagainya. Tetapi orang tua di rumah pun juga harus bisa razia di kamarnya masing-masing begitu ya. Karena ini bisa saja terjadi. Ya kan pasti kan mereka ada di rumah ketika menyelenggarakan pesta-pesta, party-party ya ini yang supaya orang tua tuh tahu persis kemana anak mereka pergi, sama siapa, apa yang dilakukan, kalau pestanya itu ngapain begitu ya. Jadi itu yang tentu saja harus ditekankan. Oke, Pak Dekwanto menambahkan? Iya, ini jangan tunggu jatuh korban lagi ya. Jadi kita harus benar-benar serius untuk menanggapi whipping ini. Memang sudah disalahgunakan. Ya, jangan tunggu-tunggu lagi. POM, BNN, Polri untuk melakukan tindakan tegas di lapangan. Pesan kepada masyarakat, jangan sekali-sekali lagi mencoba keluarganya, putra-putrinya, dan dirinya sendiri untuk menggunakan whipping untuk lucu-lucuan. Akibatnya bisa meninggal, kematian mendadak karena hipoksia. Itu saja. Oke, baik. Dari DPR, apakah kemudian juga akan menekankan untuk kemudian whipping atau gas NO2 ini kemudian harus dimasukkan di aturan, diperjelas lagi aturan pengetatan dan segala sesuatunya, begitu Pak? Ya, memang kita mendorong. Tadi sudah dikatakan oleh Mas Budi, Pak Prajudi, bahwasanya untuk menentukan ini berbahaya masuk narkotika atau psikotropika itu perlu kajian memang. Tapi kita mendesak lah,
segera munculkan hasil kajiannya. Kalau memang masuk psikotropika masukkan, narkotika masukkan. Upaya nanti di lapangan itu untuk penindakannya jelas dan bisa tegas ya, termasuk yang produksi, yang menyebarkan, termasuk yang menggunakannya. Karena memang ini sudah masuk ke room private ya, ke anak-anak kita. Mereka nggak tahu hal itu berbahaya atau tidak. Ya, terima kasih. Whipping ini karena gray area begitu Pak Supy, bagaimana respon dari Pak Rikwanto tadi? Silakan. Terkait Dengan Mendesak tadi. mendesak hal yang mendesak yang perlu harusnya dimasukkan begitu dalam aturan-aturan. Iya, itulah makanya kita mengadakan forum ilmiah dalam waktu dekat. Ya. Itu termasuk salah satunya adalah kita ingin mendengar. Jadi dari semua pakar, baik pakar kesehatan, kemudian juga terkait dengan kandungan, ini berbahaya atau tidak, kemudian dari regulasi. Jadi kita kombinasikan dari semua nanti akan memberikan rekomendasi seperti apa. Tapi yang kita inginkan bahwa rekomendasi itu adalah memberikan rekomendasi terkait dengan pembatasan penggunaan N2O. Ya. Karena bagaimanapun secara medis masih digunakan, industri kuliner masih digunakan, tetapi penyalahgunaan juga jauh lebih besar ternyata fakta Jauh lebih di besar lapangan. faktanya. Wah. Itu kan menjadi tanda tanya. Sehingga usulan-usulan apakah ini nanti akan didorong untuk masuk di klasifikasi narkotika atau psikotropika, salah satunya adalah nanti dari hasil kajian-kajian yang akan kita lakukan. Karena kita tidak bisa bertindak tanpa landasan-landasan argumentasi yang ilmiah. Gitu. Selama ini kalau untuk penjualan sendiri artinya ini kan untuk merek dagang whipping ini artinya terjual secara bebas, tidak ada aturan khusus begitu ya Pak ya? Kalau dari penelusuran BNN atau seperti apa sebetulnya? Ya, secara umum kalau ketentuan-ketentuan kita baca di regulasi, untuk industri kuliner, itu memang tidak secara eksplisit disebutkan. Tapi untuk medis disebutkan. Untuk medis disebutkan? Termasuk tabungnya itu seperti dibuat dari bahan apa, bentuk ulirnya seperti apa, warnanya harus apa. Untuk medis itu sangat ketat. Tetapi untuk kuliner, ini longgar. Jadi ketentuan tidak strict harus seperti apa, ukurannya berapa, distribusinya kemana. Nah, itu yang akan kita pertajam di dalam regulasi untuk khususnya di industri kuliner. Sehingga tadi saya sampaikan bahwa penyalahgunaan yang paling besar adalah sebenarnya peruntukan untuk kuliner. Kalau untuk medis itu hampir, kalau boleh saya katakan, hampir zero. Oke, dan itu dipenuhi ya kalau untuk medis ya? Medis dipenuhi. Yang ketat itu tadi ya? Iya, dipenuhi semua. Oke, artinya apakah kemudian juga harus didorong ketika penggunaan dari industri makanan diperjelas dari mungkin disertakan terkait dengan restonya atau aturan seperti apa yang kemudian formulasi apa yang harus dilakukan ini untuk pengetatan ini tadi Pak dari BNN sendiri? Salah satunya itu juga harus dipetakan bahwa kebutuhan kuliner, mungkin industri kuliner ada yang besar, kecil, menengah. Yang kecil artinya berarti kebutuhannya yang ukuran tadi saya sampaikan rata-rata hanya 8 gram yang dipakai sesuai dengan dispenser yang dia digunakan sehari-hari. Kalau menengah mungkin ada ukuran. Lah ini harus terpetakan dan harus bisa dilaporkan secara reguler gitu. Baik kepada pemerintah atau kepada semua stakeholder. Sehingga masing-masing bisa punya peran untuk memantau ada penyalahgunaan di mana. Apakah di tingkat industri kuliner yang besar, menengah atau kecil. Nah, kalau ini sudah terpantau artinya kita cocokkan dengan jumlah produksi. Kalau ada melebihi daripada kebutuhan di lapangan, berarti ada disalahgunakan. Sehingga lebih gampang kita untuk melakukan sanksi kepada produsen maupun distributor. Oke, pengawasan ini artinya di bawah tugas siapa Pak? Kalau pengawasan sekarang masih di Badan POM. Masih di Badan POM artinya ya? Oke, ini kembali kami memperjelas bahwasanya memang kami sudah mengundang dari pihak BPOM, namun hingga malam hari ini tidak ada perwakilan yang datang, sehingga pada akhirnya diskusi kita malam hari ini masih bersama dengan BNN, lalu perwakilan Komisi 3 DPR RI dan juga Mbak Cassandra. Mbak, sebenarnya kalau berbicara terkait dengan fenomena tren yang mengkhawatirkan dan juga membahayakan ini begitu, dalam menghadapi tren seperti ini, penyalahgunaan dari whipping ini, pendekatan seperti apa yang kemudian paling efektif untuk orang tua kepada anak dalam hal pengawasan, kira-kira? Saya kira pendekatannya juga mungkin tidak sama dengan pendekatan untuk adiksi narkotika ya. Karena kalau adiksi narkotika memang ada kebutuhan yang ditandai dengan adanya ketergantungan terhadap zat.
Tapi pintu masuk tadi. kata Betul, Pak Supri. betul. Tapi bisa menjadi Iya, pintu bisa masuk. menjadi pintu Tetapi masuk. penanganannya mungkin agak berbeda. Oke. Karena seperti tadi pengawasan terhadap produksinya saya sepakat, betul. Tetapi saya kira kita juga perlu adanya pernyataan tegas dari pemerintah bahwa bagi siapapun yang terlibat, tadi kan memproduksinya. Nah, bagaimana dengan orang yang membeli, gitu kan? Kalau di penanganan narkotika kan gitu, Ya. memproduksi, membeli, mengedarkan, ya, lalu membuat orang pun juga menyalahgunakan begitu. Nah, ini kan artinya ada tadi yang saya sebut dari paling ujung itu ada yang memang datang karena sudah tahu pengen, atau ada yang belum tahu, Ya. lalu kemudian terjebak, ini cuma lucu nggak apa-apa kok nggak apa-apa, karena dia tidak tahu kan. Nah, tapi kembali lagi bahwa dengan penanganan untuk adiksi narkotika itu kan pasti memang ada pembedaan bagi mereka yang pengedar itu hukumannya memang lebih tegas, lalu bagi penyalahguna itu hukumannya adalah rehabilitasi. Tetapi untuk ini saya rasa tentu harus berbeda. Karena ini bukan penyalahgunaan yang ada ketergantungan dari sisi narkotikanya tadi, tetapi lebih kepada aventurir, adventure seeking, ingin ketawa-ketawa gitu ya. Jadi tentu penanganannya berbeda bahwa siapapun yang menyalahgunakan tentu harus ada tindakan tegas. Nah, jadi tadi artinya saya yakin bukan hanya diperlukan pernyataan dari BNN atau BPOM, tapi dari pemerintah, mungkin dari DPR tadi sudah bisa menjadi statement tegas dari pemerintah bahwa ini adalah hal yang dilarang begitu ya. Kenapa? Karena menimbulkan bahaya yang bisa berakibat kepada kematian. tadi, ya. Dan itu tidak hanya pada yang produsen saja. Membeli saja pun juga harus kena nih gitu. Tapi kan pernyataannya tidak bisa dari seorang Cassandra ya, harus dari pemerintah. Jadi harus dari tadi produksi, membeli, mengedarkan, mendistribusikan, membuat orang lain menggunakan, karena itu kan berarti sudah mencelakakan. Apalagi kalau undang-undang kita kan istilahnya sudah mengarah kepada yang ditanya itu kan mens rea gitu ya. Bahwa ketika dia sudah jahat tadi ya. betul, ada niat jahat, sudah ada tujuan untuk memperkaya diri, menjual sesuatu untuk dia dapat uangnya, tapi dia tidak mempertimbangkan dampaknya pada orang, dan masalahnya orang itu celaka. Dan tadi hipoksia itu tadi, dan bisa tewas. Nah, ini berarti harusnya bisa pakai undang-undang lain, tidak hanya dengan undang-undang narkotika nih. Berarti sudah memang ada tujuan untuk mencelakan orang lain yang berakibat kepada kematian. Ya. Merespon Mbak Cassandra, Pak Supri? Iya, kami sepakat dengan hal itu. Jadi artinya untuk menjangkau siapapun yang terlibat di dalam penyalahgunaan whipping atau nitrous oxide ini, tidak bisa disamakan dengan bagaimana penyalahgunaan di dalam narkotika. Baik untuk sanksi bagi yang memproduksi, mendistribusikan, maupun yang mengkonsumsi. Termasuk juga bagaimana kita melakukan treatment bagi orang yang sudah menggunakan tapi ingin keluar. Tentu treatmentnya beda dengan orang yang menggunakan narkoba untuk ingin bisa sembuh. Artinya bahwa sentuhan-sentuhan yang berbeda ini yang kita dorong agar penyalahgunaan ini bisa dihentikan secepatnya. Gitu. Sehingga masalah-masalah yang jauh lebih besar, saya katakan bahwa boleh jadi sebenarnya ada efek balik. Karena kan di tahun-tahun terakhir ini, kami dari BNN dan juga Polri, kan gencar-gencarnya melakukan penegakan hukum terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Sehingga boleh jadi ini yang biasa pakai narkotika, karena takut akan terjaring rahasia dan seterusnya, maka menggunakan whipping ini karena memang belum masuk dalam kategori narkotika. Karena yang diinginkan efeknya adalah efek yang hampir sama, euforia, halusinasi, ya kan, kemudian disosiasi. Tetapi ada celah hukum di sini. Nah, inilah yang harus kita perlakukan, walaupun dia sebagai, kalau pengguna tadi saya pecandu atau pengguna narkotika, kan hukumannya lebih ke rehabilitasi. Tetapi untuk whipping ini mungkin harus ada perlakuan yang berbeda. Harus ada perlakuan yang berbeda? Yang berbeda. Oke, baik. Singkat saja Pak Arief menambahkan. Iya, itu whipping itu edik enggak ya? Gas NO2 itu ya, maksudnya gini, kalau tren ini dibiarkan, itu tabung whipping itu jadi teman di kamar, teman tidur, ya kan, kalau agak kacau pikiran ya sedot-sedot sedikit lah gitu kan. Ketawa-ketawa sendiri. Ketawa-ketawa sendiri, dan saya mungkin pikir
nggak sampai edik ya, tapi jadi teman setia nanti kalau dibiarkan begitu adanya. Tiba-tiba dia lewat nggak sadar ya, mati nggak sadar, nyawanya keluar, saya udah mati loh gitu. Ya, gara-gara halunya itu yang saat itu. Nah memang ini kelihatannya biasa-biasa, tren, lucu-lucuan tadi Pak, tapi efeknya sangat mengerikan untuk mereka. Oke, harus lebih tegas lagi DPR artinya apakah kemudian juga akan memanggil mitra-mitra Anda begitu untuk kemudian merumuskan aturan lebih tegas lagi? Ya jelas, ini kan whipping itu beli tabung kecil-kecil ya, 1, 2, 3 sampai yang berliter ya. Siap. Berarti dia punya induk ya, induk tabung besar, buat ngisi tabung-tabung kecil. Nah itu belinya di mana itu? Atau dia punya lab sendiri sekarang? Nah, seperti orang gas LPG 12 kilo dibagi-bagi jadi 3 kilo. Nah itu juga pasti ada induknya. Dia beli di mana? Ya, gas tertawa itu sehingga bisa dibagi-baginya, dijual-jualnya begitu. Jangan Anda punya informasi khusus nih Pak, bisa dibagikan. Saya yakin BNN sama Polri bisa nyelusuri itu. Banyak data yang bisa diambil kok. Bisa ditelusuri BNN? Pasti bisa. Tinggal kemauan semua stakeholder bersatu untuk segera menyelesaikan masalah ini secara bersama-sama. Semua pihak artinya ya Pak ya? Ya, Tidak hanya BNN, pemerintah, tapi semua pihak termasuk juga Mbak Cassandra, pesan Anda kepada pihak orang tua maupun remaja ataupun mungkin Gen Z, milenial ataupun juga Gen Alpha ya, artinya ini juga harus diperhatikan. Apa yang kemudian harus diperhatikan untuk tadi bisa melakukan skill penolakan jika ada hal-hal yang FOMO tadi untuk tidak ikut-ikutan? Permasalahannya karena di dalam otak kita itu juga ada hal yang sifatnya adiktif gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang terasa menyenangkan, kecenderungan untuk ingin melakukannya lagi itu ada gitu. Jadi zatnya mungkin tidak adiktif, tetapi otak kita lah yang membuat itu menjadi adiktif. Nah tapi kembali lagi bahwa marilah kita meningkatkan ilmu, mencerdaskan, melatih keterampilan kita, ya terutama keluarga, supaya bisa terhindar dari hal-hal seperti ini. Jadi jangan sampai kita tidak tahu, terus kemudian jadi terjebak di dalam situasi ini. Karena sekali lagi hidup itu harus diisi dengan sesuatu yang penuh karya, produktif, menghasilkan untuk membangun negeri, begitu ya. Bahwa kesenangan itu justru kesenangan yang membangun negeri, jangan yang kontraproduktif dengan ketawa-ketawa sendiri gitu. Nah nilai-nilai inilah yang harus kita tanamkan sebenarnya. Jadi kembali lagi mungkin juga kita perlukan tagline-tagline yang penting. Ini BNN banyak nih kalau bikin tagline-tagline. Tapi mungkin juga harus ditambah juga dengan media untuk selalu bisa memberikan panggilan-panggilan ini kepada masyarakat Indonesia supaya tidak terjebak di dalam hal-hal yang berbahaya seperti ini. Itu yang kemudian ditambahkan oleh Mbak Cassandra dari pesan-pesan yang dituliskan di logo Arangin TVRI di pesawat kertas, prestasi yes, zat aktif dan juga berbahaya no. Itu yang kemudian ditekankan oleh Mbak Cassandra. Pak Riwanto juga bilang nomor 1 untuk industri tapi untuk senang-senang no dari gas N2O. Dan juga Pak Supianto menambahkan jangan pernah mencoba dinitrogen oksida atau N2O, euforia sesaat tapi resikonya bikin sekarat. Itu yang kemudian juga harus diperhatikan. Kita terbangkan bagaimana kemudian arah angin dari penegakan dari regulasi N2O ini, kita terbangkan pesawat angin. Kita tentunya berharap yang terbaik tentunya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sudah berdiskusi di malam hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Supri, Mbak Cassandra, Pak Riwanto sudah berdiskusi bersama kami. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Cassandra, terima kasih.